Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Haryani Mkom, selaku dosen mata kuliah Pemodelan Sistem Berorientasi Objek. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Zakiananto Prasetya, ada Sri Kusuma Dewi, dan Imelda Meliana Putri, dan yang terakhir ada Zanit Dita. Yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh Saudara Janet. Saudara Janet, dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan skenario calon mahasiswa. Itu ada use case, yaitu mengisi formulir, ada requirement, yaitu telah melakukan login, ada goals, yaitu dapat mengisi data-data yang ada pada formulir pendaftaran, ada precondition, yaitu login, ada post condition, dapat mengupload persyaratan, ada valid and condition, yaitu tidak ada primary actor, yaitu calon mahasiswa, ada main flow atau basic path, dibagi menjadi dua. Yang pertama, calon mahasiswa dapat mengisi data-data yang ada pada formulir pendaftaran. Yang kedua, calon mahasiswa dapat mengupload persyaratan. Dan yang terakhir ada alternative flow, dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem menampilkan formulir yang berisi data mahasiswa itu. Yang kedua, calon mahasiswa dapat melihat persyaratan yang harus diupload. Lalu di sini ada use case, yaitu mengupload persyaratan. Ada requirement, yaitu telah melakukan login. Ada goals, yaitu dapat memverifikasi serta melanjutkan ke pembayaran formulir dan mendapat slip pembayaran. Ada precondition, yaitu login. Ada post condition, yaitu mendownload slip pembayaran. Ada valid and condition, yaitu tidak ada. Ada primary actor, yaitu calon mahasiswa. Ada main flow atau basic path, yaitu calon mahasiswa dapat mengupload persyaratan yang ditampilkan dan mendapat slip pembayaran serta memverifikasi. Dan yang terakhir ada alternative flow, yaitu sistem menampilkan persyaratan yang sudah diupload dan menampilkan slip pembayaran. Selanjutnya di sini ada skenario admin. Yang pertama di use case, yaitu mengecek data pendaftaran. Lalu ada requirement, yaitu telah melakukan login. Ada goals, yaitu dapat mengecek data formulir, data persyaratan, dan laporan. Ada precondition, yaitu login. Ada post condition, yaitu dapat mencetak laporan kartu data mahasiswa baru. Lalu ada valid and condition, yaitu tidak ada. Ada primary actor, yaitu admin. Ada main flow atau basic path, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, admin dapat memeriksa dan menandai forum yang telah diisi calon mahasiswa. Yang kedua, admin dapat memeriksa dan menandai data persyaratan yang telah diunggah oleh calon mahasiswa. Yang ketiga, ada admin dapat memeriksa dan menandai laporan data mahasiswa sudah memenuhi atau belum. Dan yang terakhir ada alternative flow, yaitu sistem menampilkan kartu data mahasiswa baru. Baik, selanjutnya Saudari Dewi, boleh dilanjutkan. Untuk use case diagram titik level, aktornya terdiri dari calon mahasiswa dan admin. Calon mahasiswa terhubung dengan 4 use case untuk melakukan mengisi formulir, mengupload persyaratan, melakukan pembayaran formulir, dan memverifikasi formulir pendaftaran. Use case ini diperluas untuk melakukan, menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak. Kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk semua itu. Admin terhubung untuk bisa mengecek data pendaftar calon mahasiswa dan memberikan laporan kartu data mahasiswa baru untuk dapat dicetak oleh calon mahasiswa. Untuk activity diagram calon mahasiswa, diawali dengan initial node untuk awalan di bagian web. Kemudian dieksekusi menampilkan formulir di web. Setelah itu, calon mahasiswa dapat mengisi formulir.
Setelah selesai diisi, web menampilkan persyaratan pendaftaran. Calon mahasiswa dapat mengupload persyaratannya. Kemudian, dilakukan pembayaran. Jika ia bisa melanjutkan, dan web menampilkan slip pembayaran. Kemudian, web menampilkan kartu data mahasiswa. Kemudian, final di web tandanya berhenti. Jika tidak, maka langsung ke final. Untuk activity diagram admin, diawali dengan initial node pada web. Kemudian web menampilkan data formulir mahasiswa baru. Setelah itu dilanjutkan dieksekusi oleh admin untuk mengecek data formulir dan ditandai. Setelah itu, web menampilkan data persyaratan yang telah diupload mahasiswa baru. Kemudian, admin mengecek lagi data persyaratan dan ditandai. Lalu, web menampilkan lagi laporan kartu data mahasiswa baru setelah admin selesai mengecek. Setelah itu, admin mengecek laporan data mahasiswa baru dan web menampilkan pengumuman lolos atau tidak. Jika iya, melanjutkan konfirmasi ke admin dan lalu final. Jika tidak, maka langsung ke final. Selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada Saudari Janet. Selanjutnya di sini ada class diagram, ada forum pendaftaran, itu berisi no forum, tanggal terbit, ketersediaan forum, nama calon mahasiswa, tempat tanggal lahir, nilai akhir, tahun lulus, jurusan sekolah, nomor HP, pembayaran pendaftaran, lalu metode di-save, lalu di-update. Lalu di sini ada mengecek data admin yang berisi kode admin, nama admin, password, kode akses, lalu di metode save, delete, update, find data, cetak data. Lalu di sini ada detail pendaftaran yang berisi nama calon mahasiswa, forum, pembayaran pendaftaran, lalu di metode save dan update. Lalu ada calon mahasiswa yang berisi nama calon mahasiswa, password, lalu di metode save, update, dan dicetak. Lalu dan yang terakhir mengecek status pendaftaran, hasil pendaftaran yang berisi no forum, nama calon mahasiswa, status pendaftaran, detail biaya kuliah, lalu di metode save dan update. Baik, selanjutnya Saudari Imelda. Kemudian untuk objek diagram di sini ada kelas formulir pendaftaran yang terhubung dengan kelas calon mahasiswa dan data pendaftaran. Di kelas form pendaftaran itu berisi nama formulir, itu ada 12865, kemudian tanggal terbit itu 01 bulan 12 tahun 2021, kemudian ada ketersediaan form yaitu 20, lalu nama calon mahasiswa Nia, lalu tempat tanggal lahir di Jakarta 14 November 2001, lalu nilai akhir itu ada 89,95, tahun lulus 2020, jurusan sekolah IPA, nomor HP 085712349876, kemudian status pembayaran pendaftaran yaitu lunas. Kemudian di kelas calon mahasiswa ada nama calon mahasiswa yaitu Nia dengan password bintang-bintang 8 kali. Kemudian ada kelas data pendaftaran yang terhubung dengan kelas admin dan hasil pendaftaran. Di kelas data pendaftaran itu ada nama calon mahasiswa Nia, nama formulir 12865, kemudian pembayaran pendaftaran itu lunas. Lalu di kelas admin itu ada kode admin yaitu ESA, kemudian nama admin adalah Erna, dengan password bintang 4 kali, dengan kode akses 45693. Lalu ada hasil pendaftaran yang terhubung dengan kelas admin dan detail pendaftaran, berisikan nomor formulir 12865, kemudian nama calon mahasiswa Nia, dan status
pendaftaran lulus dengan detail biaya kuliah 6.600.000. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini calon mahasiswa berinteraksi langsung dengan tampilan formulir pendaftaran, yaitu dengan membuka form, lalu menginput nama, menginput tempat tanggal lahir, lalu menginput nilai akhir, menginput tahun lulus, menginput jurusan sekolah, menginput nomor HP, menginput biaya pendaftaran. Setelah dari form pendaftaran ini, masuk ke proses validasi dengan memproses validasi nomor formulir. Kemudian masuk ke dalam data pendaftaran, yaitu mengirim data-data yang sudah diisi oleh calon mahasiswa. Lalu masuk ke proses seleksi. Itu admin mengecek data akan diseleksi oleh admin. Setelah diseleksi akan masuk ke hasil pendaftaran, yaitu update status pendaftaran, lalu di dalam data pendaftaran mengambil data pendaftaran. Lalu kemudian calon mahasiswa mengecek status pendaftaran yang telah di-update statusnya. Baik, selanjutnya saya sendiri. Di sini adalah package diagram. Yang pertama ada package calon mahasiswa, yaitu menambahkan konten publik dari form pendaftaran, dari package form pendaftaran ke package calon mahasiswa. Yang kedua, di sini ada package form pendaftaran, menambahkan konten publik dari syarat-syarat package pendaftaran ke package form pendaftaran. Dan yang ketiga, yaitu ada syarat-syarat package pendaftaran, menambahkan konten publik dari hasil package pendaftaran ke syarat-syarat package pendaftaran. Dan yang terakhir ada hasil package pendaftaran, menambahkan konten publik dari calon package mahasiswa ke hasil package pendaftaran. Dan yang terakhir di sini ada deployment diagram, yaitu di mana calon-calon mahasiswa ini terkumpul dalam satu server pendaftaran mahasiswa yang nanti akan diseleksi oleh admin pendaftaran. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada masukan dan kritiknya mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.